Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Dodit Mulyanto. Yes. Wow, duh perutku. Ini aku selalu di kamera pasti gitu, Cing. Weh, perutnya Mas, kondisikan. Baik, tak kondisikan. Iya. Tapi yang ngap jadinya nahan. Memang. Ya udahlah. Tapi lo terganggu gak, Dit? Aku akhirnya mulai terganggu karena dulu kan aku nggak begini. Terus lama-lama begitu. Nah, dulu begini. Ya. Terus begitu. Begitu. Enggak, secara pergerakan lo terganggu nggak? Kalau penampilan udah mulai terasa terganggu nih. Terganggu. Tapi kalau pergerakan? Iya, ini masang sepatu gitu, kayak abis masang sepatu tuh kayak. Iya. Kayak abis maraton. Naik tangga gimana tadi? Itu di lutut kalau itu ya. Perut aman, lutut yang enggak ya itu. Kayaknya emang udah bermasalah semua organ tubuh nih. Iya. Emang udah seiring bertambahnya usia, Dit. Iya, Cing. Iya. Saya sekarang berapa ya? 39 aku hampir 40. Ya? Udah waktunya menikah lah, Dit. Sebentar lagi ini. Senin. Oh, Senin. Iya, Senin, Mbak. Senin tuh ya. Harga naik ya. Terakhir lo kesini tuh 2 tahun yang lalu lah, awal-awal. Pindah ke Jakarta? Pindah ke Jakarta. Iya, 2 tahun lalu. Dan lo tinggal di Green Lake itu. Green Lake. Terus juga motivasinya masih sama atau enggak sekarang? Rencana-rencana dulu yang pertama kali ke Jakarta sama sekarang berjalan sesuai rencana enggak? Kayaknya lebih karena kayak rutinitas yo. Yeah. Jatuhnya bosen aku. Jadi yang pengen bikin YouTube gitu, Tapi tetap masih YouTube, tapi lebih sekarang ke musik, Cing. Oke. Karena ternyata itu kayak, waduh, passionku itu lebih ke musiknya lebih kenceng gitu daripada ngobrol sama orang kayak gini. Kalau komedi? Masih, karena nanti special showku itu bawain lagu-laguku sendiri. Special show-nya apa nih? Kok stand up apa? Stand up. Apa nyanyi? Stand up. Stand up kan lagunya kan dulu kan kalau stand up kan nyanyi pakai lagu orang nih. Iya. Nah sekarang ini aku pengen stand up tapi nyanyi bawain laguku sendiri-sendiri. Emang udah berapa lagu, Dit? Ada kali, kalau 10. Banyak banget bikin. Udah bikin itu selama di Jakarta atau itu tabungan dari... Ini selama di Jakarta. Anjay, 2 tahun ini 10 lagu udah? Iya. Yang rilis? Yang rilis masih pertama ini, judulnya Tahu Diri. Ya. Karena kemarin tuh kan kita fokusnya ke podcast gitu kan. Ya. Sekarang fokusnya inilah aku keluarin sedikit-sedikit karena saya tuh kerjanya tuh harus fokus gitu, nggak bisa multitasking. Podcast sambil rilis lagu gitu nggak bisa, Cing. Nah ini berapa lama lo fokus ke musik berarti? Berapa setahun terakhir? Persiapannya 2 tahun. Jadi karena 2 tahun nih aku kursus gitar, bener-bener kursus gitar, terus 2 tahun kan waktu itu pandemi kan. Iya. Nah itu aku nggak kemana-mana makanya kursus gitar. Nah sekarang ini waktunya kayak nunjukin karyaku nih gitu. Gitar juga udah bisa gini-gini. Lebih ke jual ya. Pinter jual ya daripada pinter gini-gini. Iya, jadi jualan gitar. Terus secara ekonomi 2 tahun ini lo pendapatan dari mana? Tetap stand up. Oh, stand up-nya tetap. Oh, stand up-nya tetap. Stand up ya biasa endorsement gitu yang film. Nah itu dikumpulin untuk modalin musik nih. Musik udah menghasilkan belum? Belum. Tapi mendukung. Maksudnya? Mendukung karena di panggung kan kita di stand up itu aku selalu pakai ada gitar, ada biola, udah ada audio gitu. Kenapa nggak tipis-tipis menyanyikan lagu kita yang juga ada komedinya? Oke. Dan ini yang Tahu Diri udah mulai dipakai di beberapa stand up lo? Tahu Diri belum, tapi khusus panggung musik.
Masih panggung musik gitu. Iya. Udah dapat callingan untuk nyanyi? Nyanyi? Sudah. Ih, mantap dong. Iya, tapi murah. Oh ya, bukan penyanyi. Tapi misi saya itu menuturkan kan dari stand up itu kan saya pengen bercerita gitu, Yeah. Dan lagu-lagu itu kan kisah kehidupan saya kan. Iya. Yang dulunya itu jadi dari materi stand up ini udah nih. Yang belum kan jadi materi musik. Iya. Nah itu akhirnya ya udah, ini kalau di stand upin udah, berarti tinggal di switch ke musik aja, ke lagu. Yang tahu diri juga memang udah jadi beat stand up itu. Udah. Ditikung-tikung itu. Iya, ditikung. Sudah, Cing. Jadi lagu itu nyeritain waktu itu, waktu saya masih jadi daun kering yang diinjak orang. Iya. Jadi saya itu ditikung teman saya sendiri. Iya. Terus dan dia itu kondisinya lebih baik gitu, lebih ya kaya, lebih ganteng, lebih pendidikannya lebih tinggi gitu. Kayaknya cewek itu logis dia ya. Iya. Kalau lucu padahal lucuan lo kan. Katanya cewek lebih milih cowok lucu dibanding cowok kaya atau katanya lo itu. Katanya ya. Katanya lo itu. Kabar burung gitu ya. Iya. Oh, tagline doang tuh kayaknya. Cewek lebih milih cowok lucu daripada humoris. Cowok humoris daripada yang kaya. Cuman masalahnya ada juga orang kaya yang humoris itu. Nah, itu kita loh. kalah sama dia. Udah kaya humoris lagi. Dia ngasih duit aja lucu kok. Nih. Makasih. Aduh, ya ampun. Ya. Nih beli iPhone 15. Ketawa dong cewek pasti. Pastilah. Pasti ketawa. Daripada kita kasih jokes tentang iPhone 15 doang. Saya jok iPhone 15. Ini iPhone 15. Iya. Tapi casing ditampol. Iya. Benar juga sih ya, kalau ada cewek terus kita cowok cuma bisa ngejokes tentang iPhone 15. Ibaratnya nih, iPhone 15 itu kalau kita bawa kehidupan sehari-hari. Dibanding sama cowok yang nih iPhone beli 15. Ini ya, iPhone 15. Dia. Iya iyalah. Itu lebih lucuan. Nih iPhone 15 iya. gitu. Lucu Iya. banget. Tapi proses yang 10 lagu ini berapa 2 tahun atau setahun terakhir lo setelah lo les segala macam? Ya setelah les, setahun terakhir tuh aku udah mulai nulis laguku nih. Dan karena les itu kan waktu itu 2 tahun kan buatku investasi untuk berkarya, Cing. Iya. Jadi, aduh kalau nggak berkarya, aduh aku terlanjur bisa gimana? Ya kan, masa udah les jahit nggak pengen bikin baju, Cing? Iya benar. Ya kan? Ya, ngapain ya? Ya ngapain gitu. Iya. Ya udah, makanya ketika udah les itu ya udah outputnya ya pasti bikin karya. Ya. Ya udah akhirnya itu selama 1 tahun ini aku menulis berting tang gitu. Lahirlah itu lagu-lagu itu. Iya. Yang harapannya diterima masyarakat. menghibur apa? Menghibur masyarakat, ya. Ya menghiasi belantika musik Indonesia. Yoi. Daripada nggak ngapa-ngapain. Iya. Kayak kalau kita kan, saya kan maksudnya gini, memiliki hasrat untuk bermain musik gitu. Terus kalau nggak berkarya ngapain coba? Itu tugasku kan cuma berkarya, meskipun netizen wah ngelawak aja mas, ngelawak aja. Nggak peduli. Karena saya harus melakukan itu, karena itu kayak ayo menyanyilah dalam diri saya gitu, Cing. Iya, terlanjur bisa. Tapi lo sebenarnya pengen jadi pemusik, ini player musik, atau pengen jadi singer gitu, penyanyi, atau apa aja yang penting musik dalam diri lo sendiri gitu. Sebenarnya, apa aja yang penting ngejob saya. Kayaknya itu lebih ke itu ya. Itu mah gue juga tuh. Gitu. Apa aja yang penting ngejob. Iyalah. Lo maksudnya di musik nih, lo tuh apa namanya hasratnya tuh lebih ke pemain atau penyanyi gitu? Itu kayaknya nganu ya. Dua-duanya, karena lagu saya itu hanya cocok dibawakan saya sendiri. Anjay. Tapi aku nggak nutup kemungkinan, ini pernyataan terbuka, saya kasih waktu seminggu untuk segera lu putusin ini buat Lyodra Ginting. Iya. Mau bawain laguku apa enggak? Anjay.
Diancam seminggu ya. Oh. Ya kalau seminggu belum kasih jawaban ditunggu 2 minggu lah. Kalau Iya, belum kasih gitu. juga ditunggu sampai mau. Dan bukan Liodra aja ya, siapa aja ya. Ya. Iya. Tapi lo artinya sudah memutuskan untuk menetap di Jakarta. Waktu lo awal kesini kan lo pengen coba-coba nih. Pengen coba-coba dulu deh menetap di Jakarta. Kalau sekarang gimana? Ya saya tetap pengen bolak-balik ya. Ya rumah saya yang di hutan itu masih ada. Enggak saya jual, itu gosip siapa yang bilang Ya. rumah yang di hutan dijual Mas, itu enggak, itu masih ada. Saya tetap sering ke sana. Terus ya saya tinggal di Surabaya, ya di rumah hutan itu sama di Jakarta sini, Cing. Frekuensinya berapa tuh dibaginya ada? Pokoknya kalau di sana itu ya bisa seminggu gitu ke sini lagi. Dalam sebulan atau sebulan di sini, seminggu di sana gitu kayak Soimah gitu. Soimah kan 3 minggu di Jakarta, seminggu di Jogja gitu. Saya nggak rata ya, semau-mau saya tergantung tadi malam mimpi apa gitu. Masa mau pulang kampung tadi malam mimpi apa? Saatnya aku Mimpi harus ke hutan. Gitu. Mimpi apa yang ditakwilkan akhirnya harus pulang ke hutan? Nggak kayak pengen aja. Lagi pengen nih ke situ tiba-tiba bikin kegiatan di situ gitu. Iya. Apa tuh kegiatannya di sana biasanya kalau Bercocok tanam. berbicara dengan hewan? Iya. Menggali kuburan nenek moyang. Enggak lah. Ya enggak, Cing, ya tetap kayak melakukan sesuatu yang nggak bisa di kota. Misal memasak dengan membakar, misalnya bakar ayam gitu. Kalau di perumahan kan ganggu tetangga tuh. Baunya segala macam. Ganggu tetangganya datang soalnya. Udah bawa piring sama kecap gini. Akhirnya masakin orang. Iya, masakin orang jadi. Iya. Ya enggak gitu, saya nggak pelit bercanda ya. Iya. Emang sekarang di mana nih tinggalnya nih? Kemarin kan di Green Lake, sekarang Saya tinggal di situ dekat laut. Tanjung Priuk. Iya, Tanjung Priuk, saya tinggal di Pik. Segaris Tanjung Priuk. Ya, segaris. Di Pik. Heeh. Dekat rumah Ahok. Yang Ahok di Pik juga. Saya yang baru, yang sono. Oh, ya apa tuh namanya tuh? Yang laut itu. Reklamasi itu. Ada nggak sih rumah yang apa bukannya pertokoan itu yang reklamasi? Iya, ada. Yang nyebrang. Ya, kan ini pertokoan, dalamnya itu kan rumah. Di belakang toko itu. Ruko-ruko itu. Dalam. Anjir, itu kan mahal, Dit. Ya terlanjur punya uang mau diapain gitu. Terlanjur tinggal di sana loh. Cing, kalau tahu mahal nggak jadi aku, Cing. Cing Abdel ngomongnya barusan loh. Tapi udah beli di sana artinya lo memang udah memutuskan untuk akan berlama-lama di situ kan. Iya, namanya kalau buat prinsip saya, kalau namanya beli rumah itu nggak ada ruginya. Ya. Ya udah tinggal daripada kita ke sono ke sini ke hotel. Ya, betul. Di hotel bolak-balik ngapain ya? Iya, sampai terus apal ya. Sampai apal. Terus kalau di rumah kan kita meskipun awalnya nggak di Jakarta itu saya nggak kerasan, tapi kalau punya rumah kerasan kok. Ya, betah ya. Betah karena kita bisa mentemplate apa yang di rumah, mengcopy aja, dicopy, diadain lah yang ada di sana dibikin di sini biar kerasan. Biar kerasan ya. Kalau di hotel saking seringnya wifi-nya udah nggak usah join lagi langsung. Bilangnya baru sekali gitu. Kok wifi-nya langsung nyambung ya. Langsung nyambung. Nggak usah ngetek ya. Iya, nggak usah join lagi, nggak pakai username gitu ya. Itu kalau musik lo hubungannya sama siapa nih kalau untuk publishing yang gitu-gitu aja tuh, yang urusan-urusan ke digital download kayak itu tuh lo urusannya sama siapa? Sendiri ada atau petugas yang ngurusin? Petugas party. Jadi saya nggak ya tahu sedikit banyak ya, tapi ada timku yang ngurusin itu. Pokoknya detailnya mau bagaimana dan seperti apa itu timku itu. Oke, jadi ada timnya juga ya. Termasuk video klip. Video klip. Itu dibiayain siapa sih? Ada produsernya nggak sih? Ada yang jadi ada produsernya. Ya. Biayain semua produksi itu untuk di Iya. YouTube-nya kayak untuk di mananya kayak gitu. Jadi urusan saya tuh berkarya aja.
Oke. Dan dibayar Dibayar, tapi ya sebagai musik pendatang baru. pendatang baru, Iya. nggak bisa buat beli rumah di PIK. Oh, berarti rumah yang di PIK itu hasil komedi masih. Komedi. Iya, iya. Jangan, wih nyanyi udah beli rumah enggak. Iya, iya. Tapi emang kalau kita lihat Instagram penyanyi grup di itunya jadwal manggungnya tuh rapat-rapat banget ya, Dit. Iya. Coba kita gitu. Iya, stand up ya. Nggak ada yang ketawa malah. Gue bilang nih, segitu banyak, segitu besar pasar musik Musik gitu. iya. Karena musik kan bisa dibawain terus. Iya, betul. Kalau stand up atau komedi dibawain terus, Ya. orang enak Udah tuh. pernah, Udah pernah. gitu. Aku ngeliat monitor insecure. Kenapa? Aku keluar teteknya. Duh, aku harus duduk gimana nih? Iya, Ntar iya. cing ya. Ntar netizen gagal fokus lah. Nah gini kayaknya, dah Iya. lumayan nih. Lo udah nempel belum tete ke badan pas lagi gini? Ya kalau gini, Iya. kalau ditempel-tempelin bisa. Enggak. Dengan sendirinya nete. Belum. Belum ya? Belum. Ini makanya aku rutin olahraga terus aku cing. Apa olahraganya? Kan lo udah pakai ring. Ada keterbatasan nggak sih kalau udah pakai? Aku treadmill aja sehari 30 menit katanya. Disuruh trainerku begitu. Jalan atau lari? Jalan cepat. Kok kayak ketawa gitu kenapa? Iya, memang umur memang udah umur jalan kaki. Jalan cepat loh itu, ya Iya. keringetan loh cing kalau. Berapa kilometer per jam tuh kan bisa di cek. Gimana ya? Aku takut jauh nanti diketawain lagi. Apa? Berapa? Speedku ya? Iya, speednya. 45 gitu. 40 atau 4.5 gitu doang sih. Oh, Itu aja udah ngos-ngosan ya. nganu semenit minum. Udah kalah cepat sama jalannya si treadmill ya. Oke, ini tahu diri ini tentang ditikung. Itu satu kejadian kah yang menginspirasi itu atau seluruh kejadian ditikung lo jadiin satu? Seluruh kayaknya. Saya sering ditikung cing. Oke. Ya itu untuk membaurkan kisah biar yang nanti notice itu nggak minta duit ke aku. Itu kisah kita kan. Oh. Royalti dong. Oh. Jadi saya setiap tahun ditikung orang. Ya nanti semua yang pernah cewek lo yang pernah bagaimana ya? Pernah menikungkan Menikungi, bukan dong, si cowok yang menikungi ya. Apa ya? menikungkan lu. Semua cewek yang pernah menikungikan. Bukan. Kalau cowoknya Menikungikan. menikungikan. Pokoknya semua cewek lo yang pernah ditikung oleh bukan ditikung, yang ditikung Memberikan lu untuk ditikung. Iya, memberikan Kesempatan lo untuk ditikung. Wow, kesempatan kayak privilege ya Iya. ditikung ya. Ya, jadi lo nggak sebut satu nama yang enggak. takut ada royalti. Kalau 10 semuanya minta akhirnya karena semuanya ngerasa ini kisah gua nih. Ya nggak apa-apa. Karena pasti dia tidak merasa. Jadi ya itu adegannya pokoknya gitu. Jadi saya itu waktu itu kayak lemah banget gitu, kayak nggak ada harga dirinya. Tapi di sisi lain nggak berdayanya itu ya bener sih. Emang dia milih itu gitu. Gimana nggak boleh lari dari kenyataan. Lu juga nggak baik-baik amat, gantengan dia, kayak dia, pinter dia, ya udah diem lu. Gitu, sedih Berkali-kali itu. Nah sekarang ini, sekarang ini nangis. ngupil, gatel. Hidungnya gatel. Sekarang ini lo ngerasa ada orang yang masih bisa nikung lo gak? Ya masih toh. Ada kalau ada Kan ininya udah beda. Kondisi lo juga udah beda, udah kaya, udah aman. Ada sih yang lebih kaya, tapi lo udah kaya lah dalam ini kaya. Terkenal udah terkenal. Pinter ya pinter. Lucu ya, humoris ya ada. Masih ada nggak kemungkinan yang bisa menikung lo? Ada kayaknya. Mungkin setiap orang kan pasti punya celah ya. Ya. Celah pertahanan, bisa aja dia lebih baik. Lebih memuaskan treatmentnya ya. Betul, treatmentnya. Dia bisa memperlakukan cewek princess banget gitu, terus seneng kan bisa. Kalau anak sekarang bilang love language-nya Love language-nya terpenuhi semua. Terpenuhi. Ya. Iya.
dicekik, diseret. Ditampar. Itu lebih kekerasan KDRT bukan love language ya. Iya. Iya. Iya, iya. Kalau lo love language lo apa, Dit? Ngobrol. Itu apa ya sih istilahnya ya? Lebih ke basa-basi. Ngobrol dulu capek juga sih. Ngobrol. Lah Iya. apa dong? Iya. Saling menatap kali. Jadi gini. Anjay. Iya. Suwi-suwi muntah bareng-bareng kan. Iya. Terus jatuhin apa, ngambilnya barang. Oh. Iya, 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 iya. Love language kayaknya kalau aku sadari itu sih. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol terus cuek aku. Maksudnya? Jadi ya udah gitu kayak nggak terjadi apa-apa. Itu love language nggak sih? Hah? Cuek. Love language ya? Cuek. Iya, love language. Salah satu love katanya, language yang digedekin sama cewek itu. Katanya kalau cuek itu cool. Buat yang ganteng ya. Iya. Kalau lu Itu jelek memang jangan cuek. Semua harusnya muka dulu sih emangnya dia. Iya, iya, iya. Jadi dia akan pantas kalau jadi cuek. Iya cuek. Terus rebel gitu. Oh rebel ya. Iya. Kalau jelek rebel urakan lu. Jelek kok rebel. Nggak Jelek tahu tuh yang adab. sopan. Iya benar. Jelek sopan rendah hati, minder. Jelek sopan tuh minder. Jadi harus ganteng dulu emang Harus ya. ganteng. Untuk Iya, bisa iya. macam-macam lo ganteng dulu. Kalau ganteng sopan ya. Kalau Udah ganteng sopan. udah lagi. ganteng sopan lagi. Iya. Kalau jelek sopan tuh lebih ke mau minjem duit. Iya. Ini ada apa-apa. Ada apa-apa nih. Iya. Iya. Gak enak emang. Ganteng di pendiam tuh cool. Cool. Iya. Kalau Jelek, jelek, pendiam. pendiam, ya elah lo. Mau jadi apa sih lo? Udah jelek gak ngapa-ngapain gitu. Iya, udah jelek gak ngapa-ngapain. Jelek ngapa-ngapain, so asik. Iya. Ya Allah. Ya Allah, benar. Harus ngapain sih? Aduh masyarakat ini gimana sih? Ganteng, gondrong. Wih, keren. Aku gondrong. Wih, nggak Dekil. teratur. Iya, Dekil. dekil lo. Terus dibilang, Kuproy. aku proy jamet lah. Iya. Padahal aku tuh pengen kayak Elo, Marcelo Tahito gitu. Iya, dia Malah keren. dibilang limbat. Dikira aku bisa makan pisau kali. Ya, ternyata ya itu ya, kita harus good looking dulu lah. Good looking. Untuk mendapatkan apa namanya predikat cool, Cool ya. rebel, Iya, rebel. sopan gitu. Kalau jelek udah deh, Ya. diem aja salah. Diem dikira cepirit. Iya. Jadi orang minder amat lo. Iya. Ya Allah. Gerak dong. Iya lo. So asik lo. Iya, iya. Gerak fals ya Allah. Iya. Oke, tahu diri ini sebuah lagu yang menceritakan lo pernah ditikung. Sebenarnya lo udah berdamai belum dengan kejadian situasi itu? Atau Sudah, makanya dibikin lagu. Atau sebenarnya karena ada dendam lo pengen ngeluarin atau karena damai justru? Karena damai. Kayaknya kalau dendam aku juga nggak berani. Berarti kan belum berdamai dong. Ya. Karena saya berdamai makanya saya mau ngeluarin ini. Kalau Ya. dendam udah nggak ada. Karena itu kan namanya ditikung itu kan potret kehidupan yang pasti terjadi. Banyak terjadi lah. Ya. Banyak cerita seperti ini. Yang kebetulan kalau saya kan yang ditikung kemudian sukses gitu. Kan banyak yang ditikung gitu-gitu aja. Iya. Terus ada yang ditikung sukses juga banyak, Cing, banyak. Iya. Tapi tujuanku itu ngasih semangat yang saat mendengar ini dalam kondisi ditikung. Tujuanku itu. Untuk si cowok-cowok berarti ya? Ya cewek ya bisa. Karena pasangan lagu ini bisa buat cowok cewek. Oke. Dan yang nikung itu nggak hanya cewek, ya nggak hanya cowok. Kayaknya cowok. Semua bisa menikung. Ada cerita cewek nikung pacar temennya yang lo tahu? Cakep. Kok cakep? Hah, bukan pantun Bukan dong? pantun Oh, iya. dong. Nadanya juga bukan, katanya juga bukan. Kenapa tiba-tiba Oh, jadi kirain cakep? Iya. Oh, nggak tahu, kayaknya ada. Iya. Kan ada nih, salah satu liriknya gue pakai sabun batang, dia pakai sabun cair. Iya. Lo tahu dari mana dia pakai sabun cair? Lo pernah
ngikutin tuh cowok mandi. Cing Abdel, gitu aja kok nggak tahu. Kalau yang pertama kan gue naik motor, naik mobil bisa kelihatan. Waduh dia naik mobil. Di lirik keduanya gue pakai sabun batang, dia pakai sabun cair. Dari mana lo punya kesimpulan bahwa dia pakai sabun cair? Lo kan sahabatku. Ya masa pernah mandi bareng lo sama sahabat lo itu? Hah? Jadi begitu mau mandi lo nenteng sabun. Aku mau cerita tapi kok nggak enak ya. Iya. Maksudnya sampai sedetil itu lo tahu orang yang nikung lo itu pakai sabun cair. Ya yang beliin kan aku. Pantesan lo ditikung. Kerjaan lo disuruh-suruh beli sabun. Iya. Sebenarnya kan liriknya gini. Di aku sabun batang, iya. Dia suka batang, nggak gitu. Jadi sabun batang, sabun cair itu ketimpangan. Pengen nunjukin kalau dia itu memang lebih baik. Dia kalau zaman dulu ya, nggak tahu ya zaman sekarang ya. Waktu itu sabun cair itu kayak sabunnya orang punya duit gitu loh, Cing. Kalau orang ngekos kan, kalau saya ngekos kan sabunnya sampai tipis. Kalau udah tipis ditimpa sabun yang agak tebel, bukan sabun baru. Yang agak tebel. Biar megangnya susah. Jadi yang sabun agak tebel ini ngambil dari kamar mandi sebelah gitu. Mana ada bulunya? Iya, ada. Itu sulit tuh loh. Itu sulit, kita harus congkel gini. Nyongkelnya itu resikonya. Kuku kita pasti ada sabun. Kalau itu dia pelaku, kita diperiksa gini. Wah, lu nih pelakunya pasti ketahuan. Iya. Oh, itu ada bau sabun. Iya. Jadi melambangkan ketimpangan lah. Ketimpangan. Kalau motor dan mobil kan jelas-jelas. Kalau dulu ternyata sabun batang itu menentukan tingkat ekonomi lah. Tingkat ekonomi. Kalau dulu pakai sampo kan juga gitu. Samponya sampo cair atau sampo bubuk? Iya. Sampo bubuk pernah pakai nggak, Cing? Sampo bubuk. Sampo saset maksudnya. Sampo bubuk ada yang tahu nggak? Oh ya apa? Ada itu. Ada, Cing. Ada sampo bubuk. Merang. Bukan. Ada. Masa tak sebutin mereknya? Iya, nggak apa-apa. Aja di Google. Apa? Nanti kalau kita sebutin mereknya, aku mendiskreditkan dia sebagai sampo miskin dong. Oh iya. Sampo bubuk ada? Ada. Di Jakarta lo pakai? Apa waktu ya dulu, Pak. Oh, dulu. Waktu itu. Waktu SD saya pakai. Coba tuh googling sampo bubuk. Ada tuh. Parah, Cing Abdul kaya. Sampo bubuk. Sasetan tapi kan? Sasetan, iya. Bubuk jadi kayak biru warnanya. Jadi nyuci rambut sama nyuci baju itu mirip. Ini deterjen. Iya. Jadi vibe-nya itu bukan keramas ya, ngucek rambut. Sek gitu. Habis itu pakai pengering. Iya. Harus dilembutkan lagi, malah kerja 2 kali. Iya. Jadi itu lo pengen kasih tahu bahwa ketimpangan itu nyata waktu lo zaman-zaman itu. Nyata. Itu semua kisah di Surabaya atau udah di Jakarta masih ada kisah itu? Jangan, kalau tak sebutin tempatnya dia tahu dong. Bukan. Bukan di Jakarta itu. Semua kejadian itu bukan di Jakarta. Di Amerika. Ya, kejadiannya itu waktu dan tempat itu fiktif itu. Waktu dan tempatnya fiktif. Oh, fiktif gitu lah. Tapi kejadiannya nyata. Iya. Rumput ya. Aku kedipku udah gini-gini loh. Aku dibaca mikro ekspresi loh ini. Iya, ketahuan ya. Tapi sama cewek lo sekarang aman? Aman loh, ngerasa aman ya? Aman. Maksudnya menceritakan... Dia yang merasa terancam. Menceritakan kisah-kisah lo jadikan sebuah lagu gitu kan. Ada cewek, lo masih inget-inget aja kayak gitu. Lo masih ini aja gitu. Itu ada ini gak? Ada keberatan gak dari pacar lo sekarang? Ada sedikit keberatan kok. Nyanyi itu lagi gitu, cerita tentang itu. Kenapa lo nggak bikin lagu tentang gue, ada gak? Lagu tentang pacar lo yang sekarang? Langsung, nih iPhone 15. Ya udah nyanyiin deh.
Iya. Lebih mudah sekarang ya. Nyanyi yang lebih kenceng. Iya. Aku malah nggak suka kalau kamu nggak bawain lagu itu. Gitu sekarang, Cing. Iya. Kalau secara resmi ini rilis sudah berapa lama, Dit? 3 minggu kali. 3 minggu? Mungkin 3 Video minggu. klipnya tuh? Ya. Itu bisa dilihat di channel, bukan channel Edo, di channel apa sih? Tahu diri itu yang menaungi saya namanya Priayi Entertainment. Priayi ya. Entertainment. Di Priayi Entertainment ada channel YouTube-nya juga Priayi Entertainment di situ. Video klipnya udah bisa dilihat. Tahu diri, terus ada di semua platform digital. Udah ada semua di Spotify, ya. Apple Music udah ada. Joox masih ada nggak sih Joox? Ya pokoknya lah semuanya lah. Situ udah ada bisa di. Dukung saya sebagai penyanyi ya guys, yang nyanyi lagu sendiri. Janji nanti kalau terkenal laguku diterima masyarakat, aku nggak sombong. Ini janjinya nggak sombong maksudnya? Maksudnya sekarang sombong? Agak ya. enggak. Terkesan sombong mungkin ya. Tapi enggak, artinya enggak. Aku bercandaku. Iya. Untuk yang kedua, yang seterusnya udah ada timeline yang diatur atau? Ada. Kita udah atau timeline nanti awal Januari kita rilis lagi. Kesini lagi ya, Ucing ya. Iya, yang kedua. Bawa cerita baru loh ya. Iya, cerita lagu itu ya. Lagu itu. Ya, kenapa nih gitu dan asik pokoknya ya. Iya. Support aku, Ucing ya. Pasti dong, pasti. Waktu lo bikin album ini, lo pilih lagu-lagu yang mempunyai benang merah ceritanya atau random aja semua lagu yang ada benang merah. Apa di albumnya ini nih? Jadi musikku ini ada westernnya gitu. Western tuh kayak country gitu atau western musik barat luas, jadi mencakup ya ada ya country ada sedikit bluesnya, sedikit rocknya. Kalau gue lihat kan lo sering ya gitar ya. Main gitar. Di konten-konten lo tuh lo lebih ke rock sebenarnya. Saya ngulik-nguliknya tuh. Iya. Seneng. Jadi kayak kalau main lagu rock tuh aku ngerasa ganteng banget gitu. Iya. Aku rambutku berkibar. Iya. Meskipun di kehidupan saya gitu-gitu aja. Iya. Gitar juga makin banyak sering beli lo kan. Anjay. Jreng itu aku kayak ngerasakan, apalagi yang enggak banyak ya gitu itu aja. Jadi gitar yang dipakai artis itu, Cing, yang dipakai Slash signal. Gibson, aku beli ya kan. Jrengnya itu ini tangan Slash megang ini berarti. Gitu. Jadi ada koneksi antara aku sama Mas Slash yang di sana itu. Di sana juga lagi ngerasa begitu lo jreng, waduh, kayaknya ada ngejreng nih. Yang ngejreng gitar signature kuning gitu. Pelawak lagi gitu. Waduh. Tapi kalau di tahu diri sendiri apa jenisnya nih kalau menurut lo? Lebih ke balad ya. Pop balad. Balad 6, balak gitu ya. Tapi susah-susah ya ininya, gue lihat di Radit tuh. Chordnya tuh. Pas gue lihat ini, waduh gila. Wis. Itu kayak nunjukin musikalitas, Cing. Lesku 2 tahun loh. 2 tahun tuh aku bener-bener kayak di musik ini aku menemukan passionku, kayak aku jatuh cinta pertama kali sama stand up. Wow. Di masa-masa ini nih sekarang. Iya. Di stand up tuh aku dulu kayak gitu mikirin set up punchline premis itu sehari itu 24 jam. Iya, semua juga sehari 24 jam. Nggak ada yang 20 jam. Emang sehari 24 jam di mana-mana. Iya, tapi serius. Jadi itu ada di bangun dan tidurku. Iya. Tapi kan waktu lo di awal di stand up, mungkin di Suci ya. Lo dikasih satu fasilitas. Maksudnya kreativitas lo, pemikiran lo 1 kali 24 jam bisa dalam seminggu sekali bisa ditumpahkan di situ. Di musik kan lo harus mengusahakan semuanya sendiri nih sekarang. Gimana tuh rasanya kalau dulu dikasih fasilitas sama Kompas lah ya? Lo tinggal pikirin materi, terus dikasih fasilitas untuk ekspresinya. Kalau sekarang kan semua ya ini berjuang sendiri. Makanya untunglah aku ketemu punya temen yang sangat support kayak Cing Abdel. Cing, aku ke tempatmu ya, aku mau nyanyi laguku. Iya. Wah, ini support banget, makasih Cing. Anda adalah mendukung tonggak perjuanganku di musik ini. Ya, sekarang kembali ke susah-susahnya itu. Sengaja lo bikin atau tahunya memang jadinya susah ini atau gimana? Jadi awalnya saya itu nyanyi-nyanyi. Ya nyanyi-nyanyi. Oh, berarti lo ciptain lagu nada duluan? Nada duluan.
Oke. Terus kemudian mencoba di gitari. Oke. Ketemunya chordnya begitu. Dibikin simple nggak enak. Ya ketemunya begitu. Wah, emang ternyata musikalitasku tuh begitu ternyata, Mas. Rumit ya. Aneh ya. Hidup ya. Iya, ternyata nggak sengaja itu. Jadi memang nyanyi-nyanyi di chord kan jadinya begitu ya. Buatku sih nggak ada ya musik berkelas dan nggak berkelas itu nggak ada. Iya. Buatku yang ya Semuanya punya kelas masing-masing ya. Iya. Kebetulan ketemunya begitu gitu aja. Nah, lagu yang lain juga begitu? Atau memang pas cuma yang tahu diri aja nih kebetulan akhirnya progresi chordnya jadi... Wah, kita nganu ya. Kita tunggu awal Januari ya, apakah seperti itu apa enggak? Karena yang ini tuh menurutku nadanya itu asik, tapi ternyata chord buat saya ya asik buat saya ya. Iya. Semua buat Anda juga asik ya. Terus aku juga nggak mau asik sendirian ya. Asik sendiri lu main musik gitu. Nggak, aku juga nggak asik lihat orang asik sendiri. Ya, betul. Ya. Tahunya aku takutku tuh aku asik sendiri. Jangan sampai. Makanya itu wah ya ketemunya begini baiklah kita permudah gitu. Oh, iya. Ya tapi ya sewarna-warna sama lagu yang tahu diri lah semua. Iya karena ada benang merahnya tuh kita kebetulan kan aku suka kayak dari kecil ya kayak bapak gitu kan nonton filmnya itu kayak Django. Okay. Ada nada-nada itunya westernnya. Gitu. Iya. Sampai akhirnya sekarang di film-film pun kayak Django ternyata di remake. Iya. Magnificent Seven gitu-gitu. Tapi yang nggak sekuno itu maksudnya nada-nadanya. Oke. Iya. Ini pemusik pendukungnya siapa? Ada orang. Lo kenal atau memang disediain sama ini? Atau lo pilih sendiri? Ya yang di awal itu dari 2 tahun lalu itu nyari di Google kan. Belajar gitar cepat. Orang mah nyari sampo bubuk, ini mah nyari pemain gitar. Belajar gitar instan gitu, Cing. Ketemulah dia. Oh dari Google nih? Yang ngajar lo main gitar nih lo cari dari Google? Enggak. Dari rekomendasi orang tapi random juga. Aku butuh guru gitar. Ya udah itu yuk belajar yuk. Pandemi yang mau ngajar ya dia doang. Ya udah. Tapi dia pemusik memang atau pengajar? Ya dia pemusik terus jadi pengajar. Jadi pengajar juga. Nah maksud gua kan ini lo rekaman nih, ada drumnya, ada segala macamnya, itu lo turut andil. Gue pengen pemain drumnya dia, gue pengen ini atau diserahin ke produser aja? Serahin produser bebas. Yang penting gitarisnya aku gitu. Gitaris sama yang nyanyi. Kalau diganti ya aku nggak ikut lah. Tapi lu tetap pengen main gitar juga? Iya pengen. Biar aku tuh nggak pengen kayak apa ya? Yang stand up comedian yang menyanyi gitu. Karena memang dari awal kan aku memang stand up ya pakai musik toh. Iya. Sama gitar memang aku harus terlibat di musiknya gitu. Aneh maksudnya kalau nyanyi gitu nggak bawa alat apa-apa itu aneh banget gitu buat kucing. Iya. Lo pernah nggak sendiri nyanyi diiringi tapi lo hanya sekedar nyanyi? Ya pernah dulu ya hore-hore dan dilihat orang juga kurang bagus. Mending masih ada jering-jeringnya bagus deh daripada sendirian. Volumenya nggak digedein, yang penting masih megang ini ya. Masih enak gitarnya dilihat gitu. Main gitar, aneh. Iya. Sekarang juga udah ikut playernya, siapa namanya? Mas Cip. Mas Cip udah ikut, kita bisa dengerin. Gitarnya bawa nggak? Bawa gitarnya dua-duanya, ya. Baiklah, mari kita pertemukan Mas Cip dan keluarganya. Iya. Kita hadirkan Mas Cip di sini, ya. Man, panggil aja Man. Mas Cip. Oke, sekarang kita akan membawakan sebuah lagu Tahu Diri, tapi nggak tahu duduk. Kita duduk semua, tapi tahu diri. Iya. Baiklah. Oke. Dimulai dari saya. Iya. Hadirin harap tenang. Ya, ini kok gambarnya di gua terus, nah. Iya. Udah ada Mas Cip di sini. Guru dari Dodit. Jadi yang pengen
kursus udah nggak bisa karena udah cuma Dodit doang. Bisa Mas. Oh bisa? Oh masih bisa kalau mau kursus? Bisa. Oke. Ya, tapi nggak boleh yang Sukabumi gue denger di. Iya. Jangan jauh-jauh ya. Ya Cirebon boleh. Boleh Cirebon boleh. Biar susah dia. Baik, ini dia tahu diri. Kita bertemu, kau anggap aku yang terbaik, menggenggam masa depan cerah denganmu, namun tidak bisik dia di belakangku. Dia menawarkan hal sempurna, seakan menggenggam dunia, dan kau mau aku tak tahu harus buat apa. Dia naik mobil, aku naik motor, aku sabun batang, dia sabun cair. Nasib gak ada yang tahu, bukan? Jika kau bandingkan aku dengan dirinya, seujung kukuku aku tak sanggup. Aku tahu diri. Jika kau bandingkan aku dengan dirinya, seujung kuku aku tak sanggup. Aku tahu dirimu. Jika sekarang kau datang mengajakku pulang, hatiku bilang kamu tahu diri, kamu tahu diri. Wih, Gitu. Thank you, Dodit, Masif, thank you. Mudah-mudahan lagunya banyak yang senang, banyak yang dengar. Amin, Banyak amin. yang nonton dan ditunggu yang single kedua. Weh, saya akan kesini lagi, Cing. Iya, Boleh, Cing? judulnya harus tahu duduk ya, setelah Iya. tahu diri, tahu duduk, tahu tidur, tahu. Iya. Tahu makan Iya, ya. semuanya. Kalau nggak tahu ya Iya. meninggal. Tahu makan, ku ingat padamu. Weh, iya. Udah ada lagi ya. Mau. Mau. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya.